Puji Tuhan, saudaraku sekalian. Menurut saya, akhirnya Kododitan menyetujui apa yang disampaikan di dalam podcastnya Elia Miron, seorang anak muda umur 19 tahun. Ia mengatakan kalau bisa, teman-teman muslim yang saling berapologet menggunakan ayat-ayat kitab suci untuk menguatkan pembahasan mereka dengan membahas ayat-ayat kitab suci. Kalau bisa, jangan pakai. Kalau bisa, ayat-ayat kalian pakai di dalam kitab suci kalian, kalau bisa direvisi. Toh juga kalian menggunakannya, di lain sisi kalian bisa mengatakan kitab suci orang Kristen itu sudah dipalsukan, dan kalian membahasnya dengan versi kalian. Dan histori dan latar belakangnya juga berbeda. Menurut saya, Kodonitan sangat setuju, dan ini adalah keberhasilan dari seorang anak muda, Elia Miron. Elia itu kan di sebuah videonya di TikTok itu kan menuntut atau membuat atau mengirim surat terbuka kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tidak mengutip-ngutip ayat Bible di dalam tafsir Quran. Khususnya itu ada di surat Al-A'raf, kalau nggak salah ayat 157. Memang di situ saya tahu dari dulu, saya udah lama tahu, saya udah pernah punya pikiran yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Elia lah. Dalam hal ini saya setuju dengan Elia. Shalom, salam damai sejahtera. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan ke hadapan Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi saudaraku sekalian. Video berikut ini langsung aja saya akan membagikannya buat teman-temanku sekalian. Dan menurut saya ini adalah seorang apologet, seorang anak muda umur 19 tahun tapi sudah membungkam banyak pihak. Salah satunya ia mengusulkan bahwa jika teman-teman apologet-apologet muslim yang sering mengutip ayat-ayat dari kitab suci umat Kristen, lalu kemudian menginterpretasikan seenak jidat mereka, alangkah baiknya jangan mengutip ayat-ayat dari Bible. Ya, di lain sisi mereka mengambil ayat-ayat tersebut untuk menguatkan perdebatan mereka atau menguatkan asumsi mereka. Di lain sisi mereka mengatakan bahwa ayat-ayat kitab suci umat Kristen itu sudah dipalsukan. Nah, inilah yang kemudian saya ingin bandingkan dan saya ingin bahas buat teman-teman semua. Ya, di dalam satu perbedaan yang menurut saya sangat mencolok sekali. Ketika mereka mengutip ayat-ayat kitab Injil, ya, lalu kemudian mereka mensandingkan dengan ya kedatangan Nabi Muhammad dan juga dengan menyebut Isa Al-Masih yang mereka imani sebagai seorang nabi, sebagai seorang utusan, yaitu lahirnya di bawah pohon kurma. Menurut saya ini adalah satu perbedaan yang sangat mencolok yang tidak sesuai dengan ayat-ayat kitab suci di dalam Bible yang mereka kutip. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh seorang anak muda umur 19 tahun ini, ia meminta agar ayat-ayat kitab suci yang mereka pakai di dalam kitab suci mereka itu kalau bisa direvisi, ya. Toh juga mereka menggunakannya dengan latar belakang yang berbeda dan histori yang berbeda. Salah satunya seperti yang tadi saya katakan bahwa kelahiran Isa Al-Masih yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Menurut mereka, Isa Al-Masih dilahirkan di bawah pohon kurma, ya. Kalau menurut iman Kristen, Yesus Kristus dilahirkan di Bethlehem, di kandang domba. Yang berikut, perbedaannya mencolok. Yang kedua, versi mereka, Isa Al-Masih yang mereka kutip-kutip di dalam ayat Bible, lalu kemudian mereka sandingkan dengan ayat-ayat di dalam ayat-ayat kitab suci mereka, bahwa Yesus Kristus atau Isa yang mereka sebut Isa Al-Masih bukan disalib mati di atas palang kayu salib. Tetapi Yesus Kristus, Isa Al-Masih yang mereka sebut, itu diserupakan atau diselamatkan oleh Allah SWT, dan Allah mengangkat dia hidup-hidup dan saat ini ada di surga. Dan ini menurut saya dua perbedaan yang sangat mencolok, sehingga kita melihat bahwa seringkali mereka mengutip ayat-ayat kitab suci, tetapi mereka membahasnya dengan versi mereka. Nah, oleh karena itu, saya sangat setuju dengan Elia Miron bahwa kalau bisa, ya, jangan lagi mengutip ayat-ayat kitab suci di dalam kitab perjanjian lama baik perjanjian baru. Toh kalian kutip juga di lain sisi kalian mengatakan bahwa ayat-ayat itu sudah palsu. Tetapi di lain sisi kalian menggunakan ayat itu untuk menguatkan perdebatan ataupun ya pembahasan kalian.
Nah, teman-teman, langsung aja kita simak dulu video berikut ini. Elia itu kan di sebuah videonya di TikTok itu kan menuntut atau membuat atau mengirim surat terbuka kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Yes. untuk tidak mengutip-ngutip ayat Bible di dalam tafsir Quran. Iya. Khususnya itu ada di surat Al-A'raf kalau nggak salah ayat 157. Mm-mm. Memang di situ saya tahu dari dulu, saya udah lama tahu, saya udah pernah punya pikiran yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Elia. Dalam hal ini saya setuju dengan Elia. Sama. Ya, karena kita sebagai umat Islam sudah tahu dan yakin bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Jadi kenapa menafsirkan Quran menggunakan ayat-ayat mereka? Itu saya setuju. Nah, berdasarkan itu, videonya Elia itu sudah saya kirim ke MUI. Ya, saya kirim ke MUI dan saya minta difasilitasi kalau bisa saya ketemu lah sama stafnya Kemenak bagian tafsir gitu. Ya. Saya pengen ngobrol gitu.